Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nayla Waridatus Sa'adah. Di sini saya akan menjawab soal TS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, SPD, MPD. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Baik, filsafat pendidikan Islam adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Filsafat pendidikan Islam yaitu cara berpikir atau konsep berpikir secara mendalam mengenai pendidikan yang didasarkan atau berlandaskan ajaran Islam. Aspek yang ada pada filsafat ini yaitu terdapat tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Berikutnya ada kurikulum. Kurikulum pada pendidikan Islam itu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Selanjutnya metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan Islam itu metode holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terakhir, ada peran pendidik dan juga ada peserta didik di dalam pendidikan Islam. Pengaruh pengertian filsafat pendidikan Islam ini terhadap madrasah atau pesantren yaitu tadi dengan tujuannya yang membentuk individu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehingga pengaruh filsafat ini yaitu ada pada pembentukan karakter. Filsafat pendidikan Islam ini menekankan pentingnya pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kemudian pada kurikulum yaitu mengintegrasikan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam pesantren maupun madrasah tidak hanya berfokus pada ilmu agama saja, tetapi di sana terdapat ilmu-ilmu pengetahuan seperti sains, matematik, dan ilmu umum lainnya. Kemudian untuk contoh konkret yang pernah saya alami semasa madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, yaitu di sekolah adanya pembiasaan sebelum memulai pembelajaran, pembiasaan membaca Al-Quran, pembiasaan membaca Asmaul Husna, dan juga ada pembiasaan sholat duha. Di jam istirahat itu peserta didik diharuskan untuk sholat duha. Dan untuk aturan-aturan lainnya seperti tidak membuang sampah sembarangan dan saling menyapa sesama teman maupun guru maupun staf yang lainnya. Secara keseluruhan, pengertian filsafat pendidikan Islam itu berpengaruh dalam kehidupan madrasah maupun pesantren. Dengan penerapan filsafat pendidikan Islam di madrasah atau pesantren, membuat pendidikan tidak hanya mengutamakan hasil akademik, tetapi juga membentuk karakter dan pembelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam berfokus pada pengembangan pribadi yang seimbang antara dunia dan akhirat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Filsafat pendidikan Islam itu berlandaskan pada wahyu ilahi atau bersumber pada Al-Quran dan hadis. Di dalam filsafat pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Tujuannya juga untuk
membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pada filsafat pendidikan Islam, menekankan pada pendidikan yang holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan juga sosial. Sedangkan pada filsafat pendidikan Barat, itu berlandaskan pada rasional, empirisme, dan humanisme. Di filsafat pendidikan Barat juga cenderung memisahkan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Filsafat pendidikan Barat bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara maksimal, dengan penekanan pada pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Dalam filsafat pendidikan Barat menekankan pada pengembangan pemikiran dan inovasi. Kelebihan dan kekurangan masing-masing filsafat ini itu pada filsafat pendidikan Islam dapat membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia, memberikan landasan spiritual yang kokoh pada peserta didik, serta relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia. Tetapi terkadang kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Dan ada beberapa oknum pendidik yang menggunakan dalil agama untuk memaksakan kehendaknya. Dalam filsafat pendidikan Barat, kelebihannya itu mendorong pemikiran kritis dan inovatif peserta didik, dan menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Tetapi pada filsafat pendidikan Barat ini dapat menimbulkan sekularisme dan materialisme, kurang memperhatikan aspek spiritual dan moral, juga mungkin kurang relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia jika tidak dilakukan penyesuaian. Sehingga di Indonesia, penerapan kedua filsafat pendidikan ini dapat saling melengkapi. Pendidikan yang memadukan nilai-nilai spiritual dari filsafat pendidikan Islam dan keterampilan praktis dan kritis dari filsafat pendidikan Barat akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter dan moral yang kuat. Selanjutnya, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam adalah suatu struktur konseptual yang menggambarkan ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup ini meliputi aspek-aspek seperti tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Kerangka ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu tujuan pendidikan. Di dalam tujuan pendidikan, merumuskan tujuan yang jelas dan terukur sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menekankan pada pengembangan aspek spiritual, intelektual, dan sosial peserta didik. Kemudian materi pembelajaran. Di dalamnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dan umum secara proporsional. Lalu memilih materi yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.
dan menyajikan materi pembelajaran dengan metode yang menarik dan efektif. Pada metode pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan juga materi. Juga mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan metode pembelajaran tradisional dan modern. Elemen berikutnya itu adalah ada evaluasi pembelajaran. Di dalamnya menggunakan metode evaluasi yang komprehensif dan objektif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Elemen selanjutnya lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan diciptakan dengan kondusif dan islami yang mendukung proses pembelajaran. Juga melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Terakhir ada pendidik. Pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Pendidik harus memiliki akhlak yang baik dan ilmu yang luas. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen tadi, kurikulum pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam melibatkan dasar-dasar teologis dan moral yang mengarahkan tujuan, metode, serta kurikulum pendidikan. Sehingga pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengutamakan pengembangan karakter akhlak dan spiritualitas peserta didik. Dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, penting untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan yang menyeluruh, materi ajaran yang berbasis pada ilmu agama dan ilmu umum, juga metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, serta penilaian yang holistik. Pertanyaan selanjutnya, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, penerapan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam menjadi sangat krusial untuk mengatasi berbagai tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Ada beberapa cara untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum yang relevan. Mengembangkan kurikulum terpadu yang menggabungkan ilmu agama seperti hadis, akidah, fikih dengan ilmu umum, sains, teknologi, ekonomi, digabungkan secara proporsional dan relevan. Lalu menekankan pendekatan interdisipliner, di mana ilmu agama dan umum saling memperkaya dan melengkapi. Juga memastikan ilmu-ilmu umum yang diajarkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip kedua yaitu pengembangan metodologi pembelajaran yang inovatif, di mana kita bisa mengadopsi metode pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian memanfaatkan teknologi pendidikan seperti e-learning atau aplikasi pembelajaran yang lain untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran, serta mendorong pengembangan pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif pada peserta didik. Selanjutnya, prinsip ketiga, penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia. Di sini menanamkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi melalui kegiatan ekstrakurikuler atau pembiasaan dan keteladanan pendidik.
mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, juga membangun lingkungan pendidikan yang kondusif dan islami. Prinsip keempat yaitu peningkatan kualitas pendidik. Pendidik meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian pendidik melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Mendorong pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik, juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada pendidik yang berprestasi. Prinsip selanjutnya yaitu pendidikan yang berbasis pada masyarakat. Melibatkan orang tua atau tokoh masyarakat dan dunia industri dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, serta menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai bentuk aplikasi ilmu pengetahuan. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, prinsip pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Memastikan bahwa kurikulum pendidikan Islam ini mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Mengajarkan peserta didik untuk menggunakan teknologi dan informasi untuk hal-hal yang positif, serta mengajarkan peserta didik agar dapat menyaring informasi yang didapatnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat tadi secara komprehensif dan adaptif, lembaga pendidikan Islam dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan Islam, prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam seperti keseimbangan dunia dan akhirat, kesetaraan, akhlak mulia, dan penggunaan teknologi dapat memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman. Dengan memadukan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memastikan pendidikan yang inklusif, holistik, dan berbasis karakter. Lembaga pendidikan Islam dapat berperan aktif dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual itu, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan integritas yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya itu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan Islam, pengembangan karakter tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi juga menjadi bagian dari tujuan akhir pendidikan itu sendiri. Urgensinya itu yang pertama, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Filsafat pendidikan Islam sangat penting dalam membentuk karakter siswa agar mereka tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupannya, seperti nilai-nilai kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan rasa kasih sayang. Kedua, mengembangkan akhlak mulia. Islam mengajarkan bahwa akhlak atau perilaku seseorang sangat mempengaruhi kualitas kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dengan membentuk akhlak, pendidikan Islam membantu siswa untuk menjadi individu yang berintegritas, berperilaku baik, dan mampu berinteraksi secara positif dengan orang lain. Urgensi terakhir yaitu mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Hal ini membantu siswa untuk memiliki orientasi hidup yang lebih luas, tidak hanya fokus pada prestasi akademik dan kesuksesan dunia, tapi juga pada pencapaian moral dan spiritual yang lebih tinggi. Dengan urgensi-urgensi yang disebutkan, filsafat pendidikan Islam berfungsi dalam pembentukan karakter siswa untuk membentuk identitas diri yang kuat.
Dengan memahami siapa diri mereka menurut pandangan agama, siswa dapat lebih mudah mengenali nilai-nilai yang harus mereka pegang dalam kehidupan. Identitas ini menjadi dasar bagi mereka untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya, berfungsi mendorong tanggung jawab sosial. Mendorong siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial. Mereka diajarkan untuk peduli terhadap sesama, terus bekerja sama, dan berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, berfungsi menumbuhkan etika kerja yang kuat. Filsafat ini tidak hanya mengajarkan siswa untuk berprestasi, tapi juga untuk berusaha dengan cara yang halal dan berintegritas, sehingga menjadikan mereka pekerja yang amanah dan profesional. Terakhir, berfungsi mendorong pengembangan diri berkelanjutan. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan teoritis, tetapi juga mengajarkan agar siswa terus berkembang dan memperbaiki diri. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri mereka sepanjang hidup. Adapun kontribusi pembentukan karakter siswa dalam menciptakan masyarakat lebih baik, itu dapat menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, membentuk masyarakat yang beretika dan bermoral, mengurangi konflik sosial, dan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam pembentukan karakter siswa sangat besar. Pembentukan karakter yang baik pada siswa akan memiliki dampak yang luas dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih harmonis, dan lebih beretika. Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pencapaian kepribadian yang kuat yang mampu berkontribusi pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya yaitu tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada pendekatan tekstual atau nakli. Pendekatan ini berfokus pada analisis teks-teks klasik Islam seperti Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama terdahulu. Tujuannya untuk memahami prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pendekatan ini penting untuk menjaga otentisitas pendidikan Islam. Tidak perlu mengimbangi dengan pendekatan lain agar relevan dengan konteks modern. Kedua, pendekatan historis. Pendekatan ini meneliti sejarah perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari masa ke masa. Tujuannya untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip pendidikan Islam telah diterapkan dan diadaptasi dalam berbagai konteks sejarah. Pendekatan ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan praktik pendidikan Islam di masa lalu, serta pelajaran yang dapat dipetik untuk masa kini. Ketiga, pendekatan kontekstual atau akli. Pendekatan ini berupaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam konteks sosial, budaya, dan teknologi modern. Tujuannya untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara tradisi Islam dan pemikiran modern. Keempat, pendidikan integratif. Pendidikan ini menggabungkan berbagai pendekatan lain seperti tekstual, historis, dan kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang filsafat pendidikan Islam. Tujuannya untuk mengembangkan kerangka kerja pendidikan Islam yang holistik dan terpadu.
Pendekatan ini berusaha untuk menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Kelima, pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan teks yang berhubungan dengan pendidikan. Pendekatan ini mencoba untuk memahami konteks dan latar belakang munculnya teks tersebut. Dari pendekatan yang tadi, pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan integratif. Karena pendekatan ini menawarkan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang sangat relevan dengan kebutuhan siswa dan tantangan zaman modern. Alasannya, yang pertama, pendekatan integratif ini mengakomodasi kebutuhan dunia modern dengan memperkenalkan ilmu agama dalam konteks yang lebih luas dan memasukkan ilmu pengetahuan umum yang sangat diperlukan di dunia modern. Kedua, memperkuat karakter moral dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam seluruh aspek pembelajaran. Ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Pendidikan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih komprehensif dan bermakna. Selanjutnya, mendorong pembelajaran berkelanjutan. Pendekatan integratif ini mendorong siswa untuk tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menggunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, sambil tetap menjaga nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, pendekatan-pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada konteks dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Namun, pendekatan integratif ini yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu duniawi secara seimbang adalah yang paling efektif dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam di era modern saat ini. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Hakikat manusia dalam Islam itu sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Manusia memiliki potensi fitrah untuk beriman, bertakwa, dan beramal soleh. Manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi jasmani, rohani, dan akal. Kemudian hakikat pendidikan Islam. Pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Dalam merancang program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan, diperlukan komponen-komponen utama seperti kurikulum terpadu yang memasukkan materi tentang pengembangan karakter, etika, dan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Kedua, metodologi pembelajaran aktif dan inovatif untuk mendorong pengembangan pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif peserta didik. Ketiga, penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia, membangun lingkungan pendidikan yang kondusif dan islami. Keempat, pengembangan potensi spiritual, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesadaran diri dan hubungan yang baik dengan Allah. Kelima, peningkatan kualitas pendidik, mendorong pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya. Keenam, pendidikan yang berbasis pada masyarakat, seperti menyelenggarakan program pengabdian masyarakat sebagai bentuk pengaplikasian dari sebuah ilmu pengetahuan. Ketujuh, ada evaluasi yang komprehensif, menggunakan evaluasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dari komponen-komponen yang telah disebutkan, hasil yang diharapkan dari program pendidikan ini adalah menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Mampu berkontribusi positif bagi masyarakat
dan bangsa, serta mampu menjadi seorang pemimpin yang adil serta bijaksana. Program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam harus bersifat holistik dan terpadu dengan memperhatikan semua dimensi manusia, baik dari spiritual, intelektual, dan fisik. Program ini juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menyeluruh, yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik, spiritual yang kuat, dan kepedulian sosial yang tinggi. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk hidup sesuai dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang mulia. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Demokratisasi pendidikan dalam konteks ini mengacu pada usaha untuk membuat pendidikan lebih terjangkau, setara, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Filsafat pendidikan Islam dengan prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil yang dapat diakses oleh semua orang, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun sosial. Filsafat pendidikan Islam memberikan dasar bagi seluruh sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter moral dan spiritual siswa. Penerapan filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan yang inklusif dan adil. Pertama itu pendidikan untuk semua. Contoh mengimplementasikannya yaitu seperti beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Misalnya sekolah-sekolah berbasis pesantren atau madrasah menyediakan beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu dengan prinsip keadilan sosial Islam. Kemudian penyediaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Contoh implementasinya yaitu madrasah inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Madrasah menerima siswa dengan gangguan pendengaran, tunanetra, atau gangguan belajar lainnya dengan mengadaptasi metode pengajaran seperti pengajaran berbasis visual, bahasa isyarat, atau pendidikan berbasis teknologi. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan terjangkau untuk semua kalangan. Dengan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, pendidikan Islam dapat membuka akses yang lebih luas bagi setiap individu, termasuk kelompok yang selama ini termarginalkan seperti anak-anak berkebutuhan khusus, terus mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam berbagai program pendidikan yang mengedepankan keadilan sosial, pemberdayaan komunitas, serta pendidikan berbasis karakter yang dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peduli terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan ilmuwan, tetapi juga pemimpin yang adil, berakhlak mulia, dan berpihak pada kebaikan umat. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.